pajak penghasilan yang bersifat final, yaitu terdapat di PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan final ini merupakan pajak yang tidak diikutsertakan lagi dalam perhitungan pajak penghasilan terutang tahunan. Artinya, pajak penghasilan yang sudah bersifat final ini tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang. Dengan demikian, penghasilan yang telah dikenakan PPh final ini tidak akan dihitung lagi pajak penghasilannya pada SPT tahunan dengan penghasilan yang tidak non-final. Jadi tidak diikutsertakan dalam perhitungan PPh tahunan untuk PPh final ini. Selanjutnya kita kelompokkan mana saja yang termasuk ke dalam PPh final atau PPh final pasal 4 ayat 2. Yang pertama ada penghasilan bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Yang kedua, penghasilan berupa hadiah undian. Yang ketiga, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, seperti transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa efek dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangan yang diterima oleh perusahaan modal Ventura. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan atau usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan atau bangunan. Yang terakhir, penghasilan jasa pelayaran baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kan kita bahas pertama kali ini yaitu mengenai PPh atau penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya seperti bunga obligasi dan surat utang negara, kemudian bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, itu yang akan kita ajarkan pada pertemuan kali ini. Nah, objek pajak yang pertama yaitu PPh final atas bunga deposito, kemudian PPh final atas tabungan lainnya, kemudian PPh final atas bunga obligasi, yang selanjutnya PPh final atas surat utang negara, dan PPh final atas bunga simpanan. Nah, itu semua termasuk ke dalam objek pajak pada PPh final yang akan kita bahas kali ini. Tarif dari pengenaan PPh atas bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu tarifnya 20% dari jumlah bruto. Kemudian yang kedua ada wajib pajak luar negeri, itu tarifnya 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan perjanjian pengincaran pajak. Jadi tarifnya sama, baik itu wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Tarifnya sama, yaitu 20%. Yaitu tarif pengenaan PPh final atas bunga dan diskonto obligasi. Nah, obligasi adalah surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, yang merupakan imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Nah, di sini ada tarifnya, ada tiga jenis. Yang pertama ada tarif PPh final bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, yaitu ditetapkan dengan tarif 15%. Yang kedua ada tarif PPh final bagi wajib pajak luar negeri selain badan usaha tetap. Yang ketiga ada tarif PPh final dari reksadana, itu tarifnya 10%. Jadi ada tiga jenis tarifnya. Yang pertama 15%, yang kedua 20%, yang ketiga ada 10%. Yang pertama untuk wajib pajak dalam negeri, yang kedua untuk wajib pajak luar negeri, yang ketiga ada tarif pajak PPh final reksadana. Ada PPh final diskonto surat utang negara. Nah, surat utang negara ini berbeda dengan diskonto obligasi. Kalau obligasi itu yang lebih dari 12 bulan. Kalau surat utang negara ini adalah surat utang negara yang memiliki tenor atau batas waktu paling lama 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Jadi itu perbedaan antara diskonto obligasi dan surat utang negara ini.
kalau obligasi itu lebih dari 12 bulan, kalau surat utang negara itu kurang dari 12 bulan atau paling lamanya itu dari 12 bulan paling lamanya. Nah, besar PPh final atas diskonto surat utang negara yaitu 20% dari diskonto surat utang negara. Tarifnya 20%. Tarif PPh final bunga simpanan anggota koperasi atau orang pribadinya. Yang pertama, penghasilan berupa bunga simpanan sampai dengan 240.000 per bulan yaitu dikenakan dengan tarif 0% dari jumlah bruto bunganya. Jadi kalau misalkan bunga simpanannya sampai dengan 240 itu tidak dikenakan pajak atau 0% pajaknya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga simpanan lebih dari 240.000 per bulan. Nah, itu dikenakan tarif sebesar 10% dari jumlah bruto bunga. Nah, nanti kita akan langsung ke dalam contoh-contohnya, contoh kasus-kasusnya untuk PPh final ini. Nah, nanti setelah penjelasannya baru kita masuk ke dalam contoh-contohnya. Ada pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar atau bisa lewat WhatsApp grupnya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.